Halo teman-teman, buat teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk build PC berbasiskan DDR5, sangat disarankan untuk menggunakan RAM DDR5-nya 2 keping aja, bukan 4 keping. Kenapa? Karena sistem DDR5 dual channel yang menggunakan 4 keping RAM itu lebih berpotensi bermasalah dari sisi performance dan juga compatibility. Ini adalah topik yang kita akan bahas sedikit lebih dalam kali ini. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, jadi kita mulai dengan bahas berbagai terminologi atau istilah seputar DDR5 dulu aja kali ya, biar kita nggak bingung dan nggak kebalik-balik gitu. RAM itu punya banyak istilah asing, bisa jelimet kadang-kadang jelasinnya gitu kan. Nah, buat yang cuman mau lihat hasil pengujian aja, bisa skip langsung ke bagian pengujian. Cuman gue berharap buat teman-teman yang awam dilihat dulu ini bagian istilahnya gitu ya, supaya teman-teman tahu apa yang gue bahas nanti di bagian pengujian. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita bahas istilah umum dulu, yaitu channel. Nah, saat gue menyebut channel, ini gue menyebut jumlah channel dari memori controller prosesor, gitu ya. Jadi prosesor desktop modern itu umumnya punya memori controller dual channel. Dengan setiap channel lebarnya 64 bit, kita bilang dia 2 kali 64 bit dual channel gitu ya. Ini jangan ketukar sama ada istilah DDR5 itu punya sub channel 32 bit. Jadi kadang-kadang ada yang bisa bilang istilahnya dual channel 2 kali 64 bit ini DDR5 jadinya 4 kali 32 bit quad channel. Ini technically benar, cuman biar nggak ketukar, gue cuman hanya menyebut memory controllernya dari sisi prosesor aja ya gitu. Jadi biar nggak kebalik-balik, gue bahas dari sisi prosesor. Kalau dia dual channel ya gue sebut dia dual channel. Nah, kenapa yang gue bahas di sini cuma sistem dual channel? Emangnya nggak ada yang lebih tinggi daripada dual channel gitu ya? Ada sistem yang di atas dual channel, ada yang hexa channel gitu kan, quad channel gitu. Tapi itu biasanya di prosesor kelas workstation, server dan lain sebagainya. Itu nggak gue bahas. Yang gue bahas adalah yang umum. Jadi kalau istilahnya Intel soket mainstream kayak LGA 1700 itu dual channel, AMD AM5 itu juga dual channel. Kita akan fokus di sana karena itu yang akan paling banyak pemakainya dari sisi pengguna desktop. Oke, lanjut ke keping gitu ya. Ini maksudnya keping gitu. Jadi ada yang bilang ini stick, ada yang bilang ini modul atau DIMM gitu ya. Semua istilah itu benar. Gue mungkin akan banyak pakai istilah keping biar Indonesia gitu. Nah, mungkin juga teman-teman di manual motherboard atau manual memori pernah ketemu istilah DPC atau DIMM per channel. Mungkin kalau kita Indonesia itu berarti keping per channel gitu kali ya. Kalau 1 DPC itu berarti 1 keping per channel. Ya kalau memori controllernya dual channel berarti 2 keping yang kepasang. Itu maksudnya gitu ya. Kemudian kalau ada istilah 2 DPC berarti ini 2 keping per channel. Yang kalau dia dual channel berarti 4 keping totalnya yang kepasang. Semoga itu sedikit memperjelas. Nah, kemudian kalau kita bicara ukuran RAM, itu pasti dibahas kalau orang mau beli memori, mereka lihat ukurannya dulu gitu kan. 1 keping DDR5 itu biasanya walaupun ini bervariasi, biasanya 8 GB sampai 16 GB itu yang paling umum. Kemudian mentok atas itu harusnya 32 GB sampai 48 GB, itu yang gue tahu saat gue bikin video ini. Nah, selain ukuran, setiap keping RAM itu pasti punya spesifikasi untuk frekuensi dan timing. Ini nggak gue bahas lebih dalam gitu ya. Gue berasumsi ini cukup jelas. Kita bisa baca ini di berbagai software monitoring juga. Nah, berikutnya kita masuk ke aspek yang paling penting untuk bahasan kita kali ini, yaitu rank. Atau ada beberapa vendor yang menyebut ini dengan side atau sisi. Gue nggak akan masuk ke definisi dan penjelasan teknis mungkin dari rank ini, tapi lihat gambar ini aja. Itu ada keping yang kita sebut single rank atau single side. Lihat ya, itu IC-nya atau chipnya hanya ada di salah satu sisi. Sedangkan yang satunya ada chipnya di kedua sisi. Itu kita sebut dual rank atau dual side. Dan sebenarnya ini generalisasi juga karena ada beberapa perkecualian biasanya di sisi server atau enterprise gitu ya. Jadi ada RAM yang jumlah side-nya nggak sama dengan jumlah rank-nya dia gitu. Tapi untuk penyederhanaan, mari kita asumsi jumlah rank itu sama dengan jumlah sisinya aja gitu. Nah, perlu dipahami kalau rank ini tidak ada hubungannya dengan channel gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik antara channel dan juga rank atau side ini gitu. Kalau channel itu mengacu ke memori controllernya, kalau rank itu mengacu ke keping atau modulnya.
gitu ya. Jadi bisa aja ada sistem yang dual channel, kepingnya single rank gitu ya. Semoga teman-teman nggak kebalik-kebalik di sini. Dan rank ini sedikit problematik karena biasanya nggak tercantum di spek di box gitu ya. Kalau kita beli biasanya kita taunya frekuensi, ukuran, dan lain-lain. Informasi rank ini biasanya baru ada di datasheet. Kalau kita gali lebih dalam gitu, kayak teman-teman bisa lihat berikut ini, itu ada 1R single rank gitu kan, kemudian ada 2R dual rank. Rank ini bisa punya pengaruh ke performance, dan sebetulnya yang lebih penting ada hubungannya antara rank ini dengan beban ke memory controller gitu ya. Nah, di poin ini teman-teman sudah minimal tahu soal rank dan selamat. Karena teman-teman yang sudah tahu ini berarti sudah punya pengetahuan di atas rata-rata dari sebagian besar user di luar sana gitu. Mari kita tarik napas gitu kan. Dan kita masuk ke bagian selanjutnya, memory controller. Oke, sekarang di sini pengguna saat beli RAM atau memori biasanya cuma lihat spesifikasi RAM-nya gitu kan. Jadi itu ada frekuensi, kemudian ada ukuran, ada timing dan lain sebagainya di situ. Di sini ada satu komponen yang menentukan apakah pengoperasian RAM itu akan mulus. Dan ini banyak yang belum tahu. Jadi ini adalah spesifikasi memory controller yang ada di prosesor gitu ya. Banyak yang masih belum tahu kalau spesifikasi memory controller CPU ini juga biasanya ditentukan sama jumlah keping yang terpasang dan juga jumlah ranknya. Daripada ribet, mari teman-teman lihat berikut ini aja. Ambil contoh AMD Ryzen 7000 series di gambar ini, itu AMD bilang supportnya, memory controllernya untuk 2 keping single rank dan 2 keping dual rank adalah sampai dengan DDR5 5200. Pas kita pakai 4 keping single rank, dukungan memory controllernya anjlok ke 3600. Udah kayak speed DDR4 itu. 4 keping dual rank juga sama di 3600. Kita pindah ke Intel di sini. Nah, kalau Intel Raptor Lake itu berarti 13 atau 14 gen, sayangnya nggak ditulis berapa ranknya gitu ya. Cuma ditulis DDR5 5600, itu maksimal kayaknya. Dan ini asumsinya untuk konfigurasi 2 keping single rank. Harusnya gue nggak yakin dual rank istilahnya 4 keping bisa segitu gitu. Gue berharap next time Intel lebih jelas kalau kasih spek kayak begini sebetulnya sih ya. Nah, hal berikutnya juga yang krusial untuk teman-teman ketahui adalah spesifikasi memory control yang tadi kita baca itu tidak berlaku mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita masih bisa menjalankan kecepatan memori kita lebih tinggi daripada spesifikasi memory controller. Kalau 1. Memorinya punya kemampuan overclocking. 2. Motherboard atau platform yang mengizinkan overclocking RAM. Dan yang ketiga, pastinya memory controller juga masih punya headroom atau toleransi overclocking. Jadi di sini kayak tadi contohnya AMD bilang mereka hanya support 5200, itu tidak berarti 5200 itu kecepatan maksimal gitu ya. 5200 itu adalah kecepatan yang digaransi produsen prosesor. Di atas 5200 ini artinya overclocking. Bisa nggak jalan? Bisa jadi kalau komponen yang lain mendukung gitu ya. Nah, rangkuman pendek bagian ini adalah yang pertama, beban memory controller itu dipengaruhi jumlah keping dan juga jumlah rank. Makin banyak keping dan ranknya, makin berat memory controllernya gitu ya. Dan di sini memory controller itu masih bisa dioperasikan di luar spek kalau kondisinya mendukung, tapi ini berarti overclocking. Oke, kita masuk ke bagian testbed sama pengujian aja di sini. Berikut ini kita punya dua sistem, itu ada AMD AM5 dengan Ryzen 7 950X, kemudian ada sistem Intel LGA 1700 Core i5 14600K. Keduanya gue pasangin ke motherboard B series yang seenggaknya bisa overclocking RAM. Kita akan eksplorasi apa yang terjadi di kondisi 2 keping RAM dan juga 4 keping RAM. RAM ini semuanya totalnya 64 GB dual channel, teman-teman bisa lihat di situ. Konfigurasi 2 keping itu nanti pakai Kingston Fury Beast 2x32 GB dual rank. Konfigurasi 4 keping itu pakai Kingston Fury Renegade 4x16 GB single rank module. Nah, kita akan bandingkan apa yang terjadi mulai dari saat dia booting out of the box gitu. Kita coba OC manual, kita coba cek berbagai konfigurasi gitu kan di speed yang sama juga nanti dan konfigurasi-konfigurasi yang lain. Mari kita mulai tesnya. Sekarang kita masuk ke bagian tes yang paling sederhana yaitu booting out of the box tanpa konfigurasi gitu ya. Mari kita lihat.
Sistem AMD ini yang 7950X ini booting dengan pas waktu 2 keping di kecepatan DDR5 4800. Ini normal, kita sebut ini kecepatan SPD istilahnya. Nah, gimana dengan yang 4 keping? Ada sebuah kejadian yang ajaib. Kecepatan yang terdeteksi, teman-teman bisa lihat, hanya 3600. Ini sesuai dengan spek memori controller AMD yang pas jalan 4 keping gitu ya. Tapi ini rendah sekali, jauh lebih rendah dibandingkan saat kita jalan 2 keping tadi. Pindah ke sistem Intel kita sekarang. Oke, 2 keping 4800, normal, sama ya. Pas waktu kita 4 keping gimana? Tada, dia turun ke 4000. Nggak sejauh AMD tadi turunnya, tapi ini tetap turun ke 4000 gitu ya, yang harusnya 4800. Dan di sini jelas sekali kalau kedua sistem ini pas waktu kita jalankan dengan 4 keping memori, ada pengurangan frekuensi out of the box gitu. Intel sama AMD-nya udah sama di sini. Berikutnya kita coba overclock. Di sini AMD dulu. 2 keping 32 GB tidak ada masalah untuk jalan 6000 manual, mulus di sini. Gimana dengan 4 keping 16 GB? Gue sama-sama coba OC ke 6000, CL40 gitu ya. Yang pertama gue notice adalah inisialisasinya, yaitu lama sekali di BIOS pas waktu booting gitu kan. Dan sistem ini rawan crash. Memtest pas waktu gue tes, dia kasih lihat error di situ. Jadi stabilnya di sistem AMD ini adalah 4 keping itu DDR5 5600 atau 2800 MHz gitu kurang lebih. Nah, gimana dengan Intel? Pas waktu kita pakai 2 keping 32 GB, jalan itu 6400 atau 3200 MHz gitu ya. Dan dia masih stabil memtest. Gimana saat kita jalan 4 keping di konfigurasi yang sama? Yang terjadilah bubar, fail di situ, nggak bisa booting. Dan ini teman-teman perlu ingat kalau ini config 4 kepingnya itu pakai Renegade yang ratingnya itu 6400. Itu nggak jalan 6400 di setup 4 keping ini. Mentoknya di Intel untuk 4 keping 16 GB ini adalah 6000. Jadi dari tes singkat ini jelas sekali kalau config 2 kali 32 GB baik di sistem Intel maupun AMD jelas lebih enteng ke memori controller sistemnya dan memberikan potensi pencapaian frekuensi lebih tinggi. Gimana dengan performance? Ini kita tes singkat pakai AIDA 64 copy bandwidth ya, performance sintetis di situ. AMD dulu, di config out of the box atau SPD, ya karena 4 keping dia turun ke 3600, jelas sekali bandwidth-nya lebih rendah. Turun ada kali 20% itu copy bandwidth gitu ya. Nah, gimana kalau kita coba samain clock dan timingnya gitu ya. Kita bisa lihat berikut ini. 2 keping dan 4 kepingnya identik skornya. Cuman itu yang 6000 unstable di sistem gua. Jadi ya kalau kita mau hitung real world-nya ya 4 keping itu performance-nya di 5600 yang kita lihat di sana. Nah, kita pindah ke sistem Intel. Pas out of the box SPD, itu yang 4 keping emang lebih rendah copy bandwidth-nya dari yang 2 keping. Cuman bedanya nggak sejauh AMD tadi. Soalnya Intel out of the box-nya masih 4000 bukan 3600 gitu ya. Nah, pas di config OC 6000 CL40 sama, baik 2 keping dan 4 kepingnya identik copy bandwidth-nya. Dan lagi-lagi ya kalau 2 keping ini bisa punya potensi menyentuh 6400. Jadi kalau kita nyari bandwidth paling gede dari overclocking, ya itu yang terbaik ada di config 2 keping. Lanjut, masih bicara performance, belum lengkap kalau kita belum masuk ke real world performance gitu ya. Ini contoh pendek aja. Ini ada skor handbrake CPU video encoding di AMD. Itu yang jalan di 3604 keping, performance-nya hampir 10% di bawah yang 2 keping 4800. Ini kalau kita lihat juga versi OC-nya yang 2 keping 6000 sedikit mengalahkan 4 keping 5600. Gua gagal menjalankan handbrake ini di 4 keping 6000. Crash terus sayangnya. Nah, buat Intel kita coba gaming test gitu ya pakai Cyberpunk di sana. Out of the box-nya itu yang 4 keping kalah dari yang 2 keping karena beda frekuensi, cukup jelas di sini ya, nggak jauh-jauh amat juga sih bedanya. Nah, ini versi manual OC. Kita tes konfigurasi maksimal 2 keping itu yang 6400 melawan 4 keping 6000. Ini jelas 6400-nya unggul gitu ya. Dan ada peningkatan signifikan pas pindah ke speed DDR5 6000 ke atas dibandingkan konfigurasi SPD out of the box yang tadi. Oke, testingnya udah kelar, kita masuk ke kesimpulan. Di sini jelas sekali untuk pengujian RAM 64 GB dual channel kita tadi,
Jelas kalau konfigurasi 2 keping yang berarti 2 kali 32 GB ini memberikan potensi performance lebih besar daripada yang 4 keping 16 GB atau 4 keping single rank tadi. Karena kurang lebih 2 hal di sini. Yang pertama adalah frekuensi RAM out of the box-nya atau SPD-nya dari sistem yang 2 keping itu selalu lebih tinggi. Dan yang kedua di sini, saat kita coba maksimalkan clock speed dengan overclocking manual, konfigurasi 2 keping di pengujian gue ini selalu dapat headroom lebih bagus. Dan ya berarti di DDR5, pencapaian clock speed lebih tinggi ini umumnya akan berujung ke performance yang lebih tinggi. Observasi singkat ini jelas menunjukkan kalau compatibility dari konfigurasi sistem yang pakai cuma 2 keping itu lebih baik dari yang 4 keping karena beban memori kontrolnya lebih ringan di sini. Jadi buat teman-teman yang butuh performance dari frekuensi DDR5-nya misalnya dan butuh RAM cukup besar, sangat disarankan untuk mencari konfigurasi dual channel, 2 keping, 2 rank gitu ya. Jadi istilahnya yang kayak kita pakai ini 2 keping aja, bukan 4 gitu. Jadi asumsinya memori controller sekarang masih bisa toleransi speed lumayan tinggi di konfigurasi dual rank 2 keping ini. Harusnya kayak 5200, 5600 atau 6000 itu masih masuk toleransi gitu ya. 2 keping ini masih lebih baik daripada 4 keping single rank yang tadi gitu. Nah, di sisi lain, gimana kalau teman-teman punya kebutuhan khusus dan butuh ukuran memori sangat besar? Seperti 128 GB atau 192 GB gitu. Ini berarti cuma bisa dicapai dengan 4 keping 32 GB atau 4 keping 48 GB yang pastinya keduanya dual rank gitu ya. Nah, kalau butuhnya udah spesifik ukuran segini ya udah siap-siap jalan speed rendah mau nggak mau. Kayaknya nggak perlu beli speed tinggi-tinggi juga gitu ya untuk kecepatan kayak gini karena memori kontrolnya pasti akan punya keterbatasan gitu karena bebannya tinggi sekali. Dan juga ini penting, jangan berpikir bahwa teman-teman bisa beli RAM 64 GB kit gitu yang 2x32 kayak yang gue pakai tadi, kemudian teman-teman pakai 2 kit. Lalu berharap itu akan berjalan sesuai spesifikasi di box. Jadi kita beli 2 kit yang tadi yang 5200 gitu kan kita jalan 4 keping 32 GB dual rank. Gua nggak yakin itu jalan 5200 karena itu berat sekali bebannya ke memori controllernya gitu ya. Himbauan ini sih sebetulnya berlaku untuk sistem current gen yang kita punya sekarang. Gue tidak tahu di masa depan beberapa puluh tahun ke depan apakah ada sistem yang memori controller nanti capable untuk jalan kecepatan tinggi 4 keping gitu kan, 4x32 GB atau 4x48 GB gitu. Oke, kayaknya harusnya materinya udah kelar. Thank you buat yang udah nonton tanpa skip. Gue tahu materinya susah gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga informasi dari pengujian singkat kali ini masih berguna buat teman-teman sekalian. Harusnya udah kelar semua. Monggo bantu share kalau ini memang benar-benar berguna gitu. Thanks juga buat Kingston yang udah kirim RAM-nya untuk eksperimen kali ini. Materi buat RAM itu memang sedikit complicated, tapi gue berharap informasi yang teman-teman terima tadi bisa mengurangi jumlah user yang asal beli DDR5 besar gitu kan, beli RAM kit yang gede, kemudian dia beli RAM-nya 2 kit gitu ya, jadi kit isi 2 beli 2, jadi total 4 keping, kemudian pas waktu itu nggak jalan sesuai spesifikasi di box, dia ngomel-ngomel sama toko gitu, padahal usernya yang belum ngerti soal konsep beban memory controller kayak gitu. Gue berharap untuk mengurangi jumlah user yang kayak begini gitu aja deh. Jadi sampai jumpa di video gue yang berikutnya, bye bye.